Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok OBS akan menjelaskan hasil laporan tugas besar sistem informasi dari kelompok kami. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Zulfikri Brilian Darmawansyah, lalu Rahmat Taufik Akbar, Noval Faras Devani, Iketut Dala Cahyoga, dan Aldo Putra Wida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Taufik Akbar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Zulfikri. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambaran besar dari sistem informasi yang kami buat ini. Jadi sistem informasi yang kami buat ini berbasiskan website yang kita buat dengan database MySQL. Jadi kenapa kami buat sistem informasi ini? Karena kami yakin masih banyak para pencinta buku yang susah untuk mencari buku yang diinginkannya. Maka kami bekerja sama dengan toko buku OBS untuk membuat website ini. Jadi di dalam website ini ada beberapa hal. Jadi kita bisa membeli buku yang susah kita cari di tempat-tempat lain. Jadi di OBS ini nanti ada beberapa list buku yang ada. Jadi kita bisa tinggal cari di sistem informasi ini. Karena dari toko buku OBS ini nantinya akan menginput semua buku-buku yang ada di dalam toko OBS ini. Jadi nantinya banyak list buku di situ dan nantinya juga setiap minggu akan ada beberapa list buku yang sering dibeli oleh para pembeli sebelumnya dan ada beberapa buku-buku populer juga. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo Putrawide untuk lebih lanjutnya. Melanjutkan apa yang dikatakan Saudara Rahmat sebelumnya, maka saya akan menjelaskan ulang lagi tentang toko buku OBS. Toko buku OBS ini memiliki toko offline dan memiliki website untuk membeli bukunya. Di websitenya sendiri kita bisa melihat berapa stok yang ada di toko buku OBS yang terdekat. Nah, kita bisa melihat apa saja yang ada dan berapa stoknya, serta kita bisa melakukan transaksi. Nah, transaksinya bisa kita melalui online dan offline. Nah, maksudnya online dan offline itu gimana? Pertama, kita bisa melalui online, kita melakukan transaksi melalui website, dan kita bisa memilih dua metode. Di sini kita bisa menjemputnya sendiri di toko OBS-nya, maupun akan dikirim melalui kurir yang sudah disediakan oleh sistemnya. Nah, yang kedua bisa melalui offline juga, berarti kita cuma tinggal membooking, lalu kita akan membayarnya di kasir, dan di kasir maksudnya di toko offline OBS. Nah, setelah itu kita bisa mengambil bukunya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena menurut kami masih banyak toko buku, masih banyak mahasiswa ataupun pecinta buku yang mengelilingi toko buku di kotanya hanya untuk mengetahui bahwa buku yang dicarinya sudah habis, padahal masih ada di toko buku kota lain. Karena hal tersebutlah kami membuat toko buku OBS ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Noval Faras Devani. Nah, berikut adalah presentasi dari Aldo. Maka selanjutnya untuk demo website saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini ditampilkan adalah halaman utama dari website OBS Store. Di sini ditampilkan buku yang paling populer. Dan di sini adalah kategori buku yang sesuai dari kategori buku tersebut yang merupakan buku yang paling populer. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk apabila toko-toko tertentu terdapat suatu promo atau diskon ditampilkan di konten di sini. Lalu di bagian tentang kami ditampil juga sejarah OBS. Lalu di katalog ditampilkan berupa banyak buku-buku yang sesuai. Di konten buku ini terdapat dari judul buku, ada pengarang buku, dan harga dari buku tersebut. Lalu di sebelah kiri dia di dalam OBS Store.
Apabila kita ingin mencari di toko tas Badung, maka kita tinggal ngeklik. Nah, untuk melakukan proses search, tersedia juga di pojok kiri atas. Misal kita mencari buku Naruto, maka kita tinggal mencari Naruto dan mengenter, maka ditampilkan buku-buku dengan judul Naruto. Lalu untuk melihat detail dari buku-buku Naruto, maka kita tinggal mengeklik buku Naruto tersebut. Nah, di sini ditampilkan detail dari buku-buku tersebut. Di sini terdapat judul dari buku tersebut, karya orang yang menciptakan buku tersebut, rating dan detail. Website di kolom seperti ini. Lalu ketika membeli buku, kita tinggal memasukkan jumlah buku yang ingin dibeli, lalu tinggal menambah add to cart. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk presenter selanjutnya oleh Dala Cahyoga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian login dan register. Di dalam menu login ini, jika kita tidak punya akun, maka kita akan diarahkan pada bagian register dengan mengklik dari pop-up di sini. Nah, di dalam register ini kita akan disuruh menginputkan data. Yang pertama itu nama. Misalnya kita menginputkan nama pelanggan OBS. Lalu kita menginputkan username-nya dengan pelanggan OBS juga. Dan kita akan menginput email. Sama yaitu pelanggan OBS @email. Nah, misalnya kita input password dari 123 dan 23. Jika input datanya sudah penuh dan berhasil, maka proses registrasi akan berhasil dan akun kita akan terdaftar ke dalam OBS. Nah, untuk pada menu login, kita diarahkan untuk menginputkan data email dan password. Setelah kita menginputkan password, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman menu utama. Nah, di dalam menu utama ini kita sudah terhitung login dengan melihat dari avatar profile yang tersedia di pojok kanan. Nah, jika kita mengklik profile di pojok kanan, maka akan terlihat di layar yang terlihat adalah menu profile kita. Seperti yang ditampilkan, ada ID user, username, nama, dan email. Nah, di dalam menu profile ini kita bisa mengganti password seperti ini. Yang kita masukkan yaitu password lama yang saya inputkan sebelumnya 123. Saya akan mengisi password baru dengan misalnya ABC dan mengonfirmasi password yang sama itu dengan ABC. Nah, jika kita menginputkannya dengan data yang valid, maka password berhasil diganti. Sama halnya seperti akun setting bisa mengganti nama dan username. Saya akan coba mengganti nama saya menjadi Zulfikri. Kan nama awal saya Zulfikri OBS. Lalu username saya ganti jadi Fikri. Saat diklik edit profile, maka nama dan username saya berhasil diganti. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok OBS. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Zulfikri, Noval Faras, Rahmat Taufik, Aldo Putra, dan Dala Cahyoga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.